Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas 15 soal dengan pembahasannya mengenai kombinatori. Baik, soal yang pertama adalah nilai dari 5P3 adalah, seperti yang kita tahu, rumus dari permutasi adalah N PR sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial. Jadi bisa ditulis sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial, dan dijabarkan lagi 5 faktorial per 2 faktorial. Ini bisa kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dan di per 2 faktorial. Ini bisa kita coret dua-duanya, dan hasilnya 5 dikali 4 20, 20 dikali 3 adalah 60. Hasilnya adalah 60. Baik, untuk soal selanjutnya, nilai dari 20P2 adalah, karena kita tetap berada di permutasian, kita tinggal mengikuti rumus dari ini. Jadi kita tinggal substitusi N dan R-nya saja. Bisa kita tulis, karena N-nya 20, jadi kita bisa tulis 20 faktorial per 20 dikurang 2, 20 dikurang 2 faktorial. Nah, ini bisa kita jabarkan langsung 20 dikali 19 dikali 18 faktorial. Karena seperti kita tahu 20 dikurang 12 adalah 20 dikurang 2 adalah 18. Jadi bisa kita langsung tulis, dan 18 faktorial di bawah dan 18 faktorial di atas bisa langsung kita coret, dan 20 dikali 19 380. Baik, untuk soal selanjutnya adalah 10P3 ditambah 5P2. Sebenarnya jika ada perjumlahan seperti ini, kita gampang banget caranya. Tinggal kita cari dari masing-masing permutasi ini, lalu bisa kita tambahkan. Nah, seperti ini contohnya. Pertama kita bisa mengerjakan yang 10 dulu, yaitu 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial sama dengan, bisa langsung kita jabarkan, 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Karena seperti kita sudah tahu, 10 dikurang 3 itu adalah 7 faktorial. 7 faktorial bisa langsung kita coret, lalu tinggal kita kalikan aja. 10 dikali 9 90, 90 dikali 8 itu 720. Nah, lanjut kita mengerjakan permutasi yang kedua. Ini ditambah 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2, ini 3 faktorial berarti. Lalu bisa kita iniin lagi 3 faktorial, lalu kita coret. Berarti 5 dikali 4 itu menghasilkan 20. Berarti jawabannya 720 ditambah 20 adalah 740. Baik, untuk soal selanjutnya di sini ada 12 faktorial dikali 11 faktorial per 10 faktorial dikali 11 faktorial. Bisa kita lihat 12 faktorial ini bisa membuat dijabarkan menjadi 11 faktorial yang nanti akan dicoret di sini, dan 11 faktorial ini bisa dijabarkan untuk mengeluarkan 10 faktorial yang bisa mencoret ini. Seperti contoh, 12 dikali 11 faktorial dikali 11 dikali 10 faktorial. Nah, ini pernya tetap kita tulis 10 faktorial dan 11 faktorial. Nih, di sini kita bisa coret 11 faktorialnya dan 10 faktorialnya bisa kita coret. Dan 12 dikali 11 itu adalah
Lalu selanjutnya 12 dikali 11 itu menghasilkan 132. Jadi hasilnya 132. Baik, sekarang kita masuk ke dalam soal kombinasi. Seperti kita sudah pelajari, rumus dari kombinasi itu adalah N CR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi bisa kita kerjakan 20 faktorial per, bisa kita langsung hitung 20 dikurang 18 adalah 2 faktorial, dan di sini R-nya adalah 18 faktorial. Dan bisa langsung kita jabarkan 20 faktorialnya 20 dikali 19 dikali 18 faktorial. Bisa kita langsung ini 2 faktorial itu adalah 2 ya teman-teman, dan 18 faktorial bisa langsung kita coret. 20 dikali 19, lalu 20 dikali 19 menghasilkan 380, dan 380 kita bagi bersama 2 dihasilkan menjadi 190. Untuk soal selanjutnya di sini ada 10C3. Nah, dan kita tinggal mensubstitusi N dan R ke dalam rumus tersebut. N-nya itu adalah 10, jadi 10 faktorial per N dikurang R berarti 10 dikurang 3 itu adalah 7 faktorial, lalu dikali dengan R-nya lagi yaitu 3 faktorial. Lalu bisa langsung kita jabarkan 10 itu kita jabarkan ke 7 faktorial. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial, dan 3 faktorial ini adalah 6 ya teman-teman. Ini bisa kita coret, lalu bisa kita bagi 10 dikali 9 itu adalah 90, dikali 8 itu 720 per 6, dan 720 dibagi 6 adalah, lalu hasil dari 720 dibagi 6 itu adalah 120. Baik, selanjutnya di sini terdapat soal 5C3 dikali 7C2. Dengan ini kita bisa mencari masing-masing kombinasi ini dulu. Pertama mencari yang ini, dan kedua mencari yang ini, lalu bisa kita kalikan. Pertama kita akan mencari yang bagian pertama ini, yaitu 5 faktorial per 5 dikurang 3 itu adalah 2 faktorial, lalu kita kali lagi bersama R-nya itu 3 faktorial, dan menghasilkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial itu adalah 2, lalu kita kali dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya bisa kita coret, dan 5 dikali 4 itu menghasilkan 20 per 2 yang menghasilkan 10. Jadi kombinasi yang pertama kita menghasilkan 10 ya, dan kombinasi yang kedua bisa kita hitung yaitu 7 faktorial per 7 dikurang 2 itu adalah 5 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 bisa kita jabarkan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial, dan 2 faktorial itu adalah 2 ya teman-teman, jadi bisa langsung kita tulis 2. Lalu kita coret, dan 7 dikali 6 itu menghasilkan 42. 42 per 2 itu adalah 21. Lalu kedua hasil ini bisa kita kali, yaitu 10 dikali 21 menghasilkan 210. Jadi hasil dari 5C3 dikali 7C2 adalah 210. Baik, untuk soal selanjutnya nomor 8 itu terdapat 8 finalis yang akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Maka berapa banyak kemungkinan dan percobaannya? Seperti yang kita tahu, jika yang diketahui itu secara berurutan, kita memakai
cara permutasi, yaitu cara P. Nah, rumus dari permutasi itu seperti yang sudah kita bahas itu adalah n faktorial per n min r faktorial. Nah, di sini itu berarti n-nya itu adalah 8 ya teman-teman. N itu berarti berapa banyak sampelnya, dan 1, 2, 3 berarti ada 3 itu yang akan dicarinya itu berarti R. Berarti tinggal kita substitusi aja, n-nya itu 8 faktorial per, lalu 8 dikurang 3 adalah 5 faktorial, langsung 8 faktorialnya bisa langsung kita jabarkan, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial, bisa langsung kita coret aja nih. Nah, 8 dikali 7 itu adalah 48, dan 48 dikali 6 adalah 8 dikali 7 dikali 6 adalah 336, dan hasilnya adalah 336 percobaan. Baik, soal selanjutnya adalah terdapat 4 orang yang akan dipilih dari 6 perempuan dan 4 laki-laki. Dan yang akan terpilih itu terdiri dari minimal 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dan bisa kita lihat di sini 6 perempuan itu nanti cuma diambil 2 perempuan, dan 4 laki-laki ini diambil 2 laki-laki saja. Nah, kita bisa memakai rumus kombinasi karena ini tidak berurut ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung ambil dari 6 perempuan cuma diambil 2, jadi kita tulis kayak gini, dan dikali 4 laki-laki cuma diambil 2, berarti 4C2. Langsung kita hitung yang pertama ya teman-teman. Berarti 6 faktorial dikurang 6 dikurang 2 itu kan 4 faktorial ya teman-teman. Tadi ini ada kesalahan menulis. Lalu ini tinggal kita jabarkan aja faktorial 4-nya. Lalu di sini 4 faktorial kita coret. Seperti sudah kita tahu 2 faktorial itu 2 ya teman-teman. Jadi 6 dikali 5 itu 30. 30 per 2 berarti menghasilkan 15. Lalu yang kedua kita akan mencari 4C2, bisa langsung kita jabarkan 4 faktorial per 4 dikurang 2 itu adalah 2. 2 faktorial per 2 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2. 2 faktorial kita coret, 12 dan 12 per 2 adalah 6. Nah, dari 15 dan 6 ini kita kalikan ya teman-teman. Jadi 15 dikali 6 itu menghasilkan, bisa kita hitung dengan seperti ini. Ini 30, 90, berarti menghasilkan 90 percobaan. Soal yang ke-10 itu adalah di sini tersedia soal 30 dikali C n,5 sama dengan P n,4. Yang ditanya adalah P n2. Berarti pertama-tama caranya kita adalah mencari n-nya dulu ya teman-teman. Berarti kita seperti ini. 30 lah. Ini sama aja seperti n C5, jadi langsung kita ini n faktorial per n min 5 faktorial dikali 5 faktorial. Lalu di sini sama dengan berarti n faktorial dikurang dibagi n min 4. Ini tinggal kita mengikuti dari rumus C atau P-nya ya teman-teman, tinggal disubstitusi n dan r-nya aja. Nah, selanjutnya ini kan karena n-4 ini bisa kita jabarkan lagi menjadi n-5 ya teman-teman. Jadi bisa kita tulis gini, 30 dikali n faktorial per n-5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan n faktorial per n-4. Lalu ini bisa dijabarkan n-5 faktorial. Sini kita bisa coret n-nya, kita bisa coret ininya juga. Lalu kita bisa menghitung dengan cara perkalian silang. Jadi 5 faktorial itu kan berarti terdiri dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya teman-teman, kali 1.
Berarti 20 dikali 3, 60. 60 berarti 120 ya teman-teman. Berarti ini 30 dikali N-4. Berarti nanti kita tulis segini aja. 30 N-4 sama dengan 120. Nanti kita kaliin deh ini. 30N min 120. 120 ya, ini sama dengan 120, berarti 30N ini sama dengan, berarti karena pindah ruas ditambah berarti jadi 240. Berarti ini N-nya sama dengan 240 per 30 itu adalah 8 ya teman-teman. Berarti N-nya itu adalah 8. Langsung kita masukin aja ke dalam sini. Berarti ini adalah P 8,2. Berarti hasilnya adalah 8 faktorial per 6 faktorial. Berarti 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial. Kita kali. Hasilnya adalah 56. Berarti hasil dari P N,2 itu N-nya 8, berarti tinggal kita substitusi dan menghasilkan P 8,2 itu adalah 56. Untuk soal selanjutnya di sini terdapat 5 angka yaitu 3, 4, 5, 6 dan 9, dan di sini mencari berapa kemungkinan jika 3 angka berbeda dan kurang dari 600. Berarti kalau kurang dari 600 itu berarti 100 sampai 599 ya teman-teman. Ini kita ibaratkan saja. Berarti kita bikin 3 kotak. Yang pertama ini 1 sampai 5. Nah, bilangan 1 sampai 5 yang kita lihat di sini berarti ada 3, 4, 5. Berarti kita ambil 3. Ini 3 angka ya guys yang terdapat, 3, 4, 5. 3, 4, dan 5. Nah, kita ambil salah satu angkanya, misalnya 3, berarti 3 sudah hilang ya teman-teman. Kotak selanjutnya 0 sampai 9 bisa kita lihat di sini 0 sampai 9 ada 4, 5, 6 dan 9, berarti ada 4 angka, 4, 5, 6, 6 dan 9. Nah, kita ambil lagi satu angka lagi yaitu misalnya 4, tak gitu. Berarti sisanya ini apa nih? Ada 0 sampai 9 lagi. Tapi yang ini udah nggak ada nih 2 angka ini, berarti cuma tinggal ada 5, 6, dan 9. Berarti cuma ada 3 angka yaitu 5, 6, dan 9. Tinggal kita kali aja deh. 3 kali 4, 12. 12 kali 3 adalah 36. Berarti kemungkinannya adalah 36. Selanjutnya banyak cara berbeda untuk menyusun kata tuntut adalah kita hitung dulu P-nya ada berapa? 1, 2, 3, 3. U-nya ada berapa? Ada 2 dan N-nya ada 1. Berarti di sini karena ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Jadi di sini tulis 6 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 1 faktorial, atau ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Ini kita jabarin 6 dikali 4 dikali 3 faktorial per, ini 2 faktorial kan ada 2 ya guys, berarti 3 faktorial 2 bisa kita coret, ini bisa kita coret, berarti jadi 2, berarti 6 dikali 2 adalah 12. Cara berbeda. Baik, soal selanjutnya adalah 5P3 ditambah 5P2 ditambah 7C2. Kita hitung satu-satu dulu ya teman-teman. Berarti kalau P itu pakai cara mutasi dan yang C itu kita pakai cara yang kombinasi. Yang P pertama kita bisa cari berarti 5 faktorial per 5 dikurang 3 itu 2 faktorial. Berarti bisa 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Kita coret 20 dikali 3 itu berarti 60. Nah, selanjutnya kita cari yang ini. Berarti 5 faktorial per 5 dikurang 2 3 faktorial, berarti 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial per 20. Oke, ini ya. Nah, next yang terakhir itu yang C, berarti caranya adalah 7 faktorial per 7 dikurang 2 faktorial sama 2 faktorial. Berarti di sini 7 dikali 6 dikali
5 faktorial, karena 7 kurang 2 itu 5 faktorial. 2 faktorial itu 2, ini coret 5 faktorialnya, ini bisa kita coret 3, berarti jadinya 21. Nah, langsung aja kita jumlahin teman-teman. Berarti 60 ditambah 20 ditambah 21. 60 tambah 20, 80. 80 ditambah 21 adalah 101. Jadi hasilnya ada 101. Soal selanjutnya ini adalah banyak cara berbeda untuk menyusun kata kodok. Ini sama soalnya seperti yang tadi. Kita hitung dulu, K-nya ada 2, O-nya ada 2, dan D-nya ada 1. Dan ini ada 5 huruf ya, berarti 5 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per ini 2 faktorial, dan 2 faktorial itu 2 ya guys. Jadi ini bisa kita coret 2 faktorialnya, ini bisa kita coret sama ini 2, berarti hasilnya adalah 5 dikali 2 itu 10, dikali 3 berarti hasilnya 30. Cara berbeda. Pertanyaan yang terakhir, terdapat 10 siswa yang nanti akan dipilih 5 siswa. Jadi ada 10 siswa yang nantinya akan hanya dipilih 5 siswa sebagai regu lomba, dan berapakah cara yang dapat dilakukan untuk memilih. Berarti kita pakai cara yang kombinasi ya teman-teman, karena ini tidak berurutan. Berarti bisa kita tulis 10 C5. Nah, kita bisa langsung hitung 10 faktorial. 10 dikurang 5 itu 5 faktorial. Ini 5 faktorial. Sama dengan 10 faktorial bisa kita jabarkan ya teman-teman. Ini menjadi seperti ini. Karena hanya ada 5 faktorial, jadi kita sampai 5 faktorial per 5 faktorial, 5 faktorial. Atau 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Ini bisa kita coret, ini 2-nya bisa kita coret jadi 3 sini, 3-nya bisa kita coret. Lalu 4 juga bisa kita coret jadi 2. Terus 5 juga bisa kita coret sama 10 jadi 2. Ini bisa kita hitung, hasilnya adalah 225 cara.